Siapa yang bilang self love itu egois? Katanya orang yang suka bicara healingan itu adalah orang yang malas, nggak tahan banting dan terlalu lembek. Tapi kamu harus pahami dulu ya sebelum komentar. Self love itu sebetulnya bukan tentang orang yang suka memanjakan diri, juga bukan soal menolak kerja keras. Jadi self love adalah keberanian untuk mengenal diri, mengetahui kapan memberi dan kapan berhenti agar tidak kehilangan diri. Jadi orang yang egois itu adalah memberi hanya untuk menguntungkan dirinya. Tapi orang yang sudah mencintai dirinya itu justru bisa memberi tanpa pamrih. Itu bedanya. Nah, karena ia sudah penuh di dalam, bukan dari luar, maka ia tidak perlu mendapatkan pengakuan atau validasi. Ia memberi karena memang hatinya tenang. Nah, dalam pandangan David R. Hawkins yang sering saya sampaikan dalam banyak episode, cinta pada diri sendiri itu muncul ketika seseorang naik dari tingkat kesadaran yang rendah, yaitu rasa malu, rasa bersalah, dan takut, ke tingkat penerimaan dan cinta, yaitu tingkat yang lebih tinggi. Di titik itu, seseorang tidak lagi mencari validasi. Ia menjadi sumber energi itu sendiri. Jadi, energi yang dia dapatkan bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya. Yaitulah self-love. Jadi, self-love itu bukan egoisme. Self-love adalah pemberdayaan batin, yaitu orang yang berdamai dengan dirinya, karena akan lebih lembut pada orang lain. Sekarang soal luka batin. Banyak loh yang bilang luka batin itu justru penempaan hidup, justru membuat orang lebih kuat dibanting. Gak usah disembuhin karena itu biar kuat. Begitu kata banyak orang ya. Tapi kekuatan sejati itu tidak tumbuh dari luka yang dibiarkan. Kekuatan sejati lahir dari keberanian untuk menatap luka itu, merangkulnya dan mengubahnya menjadi cahaya kesadaran. Kita tuh gak perlu dibanting untuk jadi kuat. Ketika seseorang sudah pulih dari luka-luka batinnya, maka ia akan memiliki kekuatan penuh yang stabil. Jadi tidak lagi reaktif, tidak lagi defensif. Dalam spiritualitas Nusantara, kalau kita lihat perspektif ini, itu disebut ngelmu urip, yaitu ilmu untuk mengenali diri sendiri dan alam batin. Jadi bukan untuk menguasai orang lain, tapi untuk menjaga keseimbangan antara jagat kecil dan jagat gede istilahnya. Nah, seperti ajaran sepi ing pamrih, rame ing gawe, tenang di dalam tapi bekerja dengan makna. Itu artinya. Ada juga yang menyindir seperti ini. Orang-orang spiritual itu kebanyakan halusinasi. Pasti mereka adalah orang-orang yang skizofrenia. Ya, ngaku dapat wahyu, mendengar suara-suara dan melihat energi. Jadi itu dianggap orang yang halu katanya. Padahal kebangkitan spiritual itu bukan halusinasi, karena halusinasi itu adalah persepsi palsu yang tak punya makna dan mengganggu realitas. Kebangkitan spiritual adalah meluasnya kesadaran seseorang mulai melihat keterhubungan antara dirinya dengan semesta. Nah, dalam teori David R. Hawkins, ketika seseorang naik dari kesadaran ego menuju ke nalar, cinta, dan kedamaian, ia mulai mengalami meluasnya kesadaran, yaitu perasaan damai, jernih, dan intuitif. Dan itu bukanlah delusi,
bukan halusinasi, tapi hasil dari meningkatnya getaran energi batin. Dalam kebijaksanaan Jawa dan Bali dikatakan mata batin kawedar, bukan karena seseorang melihat makhluk halus, tapi karena ia melihat dengan rasa yang bersih. Jadi melihat makna di balik peristiwa tanpa menghakimi. Itu contohnya. Self love juga bukan alasan untuk berhenti berjuang. Justru ketika seseorang mencintai dirinya, ia akan berhenti menyakiti dirinya sendiri dengan ambisi yang tidak sesuai jiwanya. Ia mulai bekerja dengan cinta, bukan dari ketakutan. Dan orang yang bekerja dengan cinta, itulah yang paling tahan banting. Jadi yang rapuh itu bukan orang yang menangis. Yang rapuh adalah orang yang menolak merasakan. Self-love, healing, dan kebangkitan spiritual bukan pelarian. Jadi banyak orang lari dari kenyataan. Spiritual bukan dalam rangka itu, tapi justru jalan kembali ke kenyataan yang paling sejati. Itulah self-healing dan spiritual awakening. Nah, ketika kita pulih, dunia di sekitar kita pun ikut sembuh. Kenapa? Karena kita seperti air jernih yang menenangkan siapapun yang meminumnya. Jadi justru kita adalah sumber dari penyembuhan bagi lingkungan kita sendiri. Jadi sebelum menertawakan self-love dan healing, pahamilah dulu. Ini bukan soal malas, bukan soal egois, tapi soal keberanian untuk berhenti melanjutkan pola penderitaan. Self-love adalah kesadaran bahwa aku cukup. Healing adalah perjalanan untuk mengingat siapa aku yang sebenarnya. Dan kebangkitan spiritual adalah saat ketika diriku yang luka akhirnya pulang ke cahaya. Kita tidak perlu dibanting karena kita sudah menjadi kekuatan penuh itu sendiri. Saya Mariana Amiruddin dan saya bukan seorang psikolog, hanya seorang pejalan batin yang selama lebih dari 10 tahun belajar tentang kesadaran bersama banyak jiwa termasuk diri saya sendiri.